Shalom, selamat malam. Shalom, terima kasih sudah hadir. Biarpun besok hari libur, tapi saya melihat hari ini banyak pribadi-pribadi yang serius cari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara bisa kelihatan saya dari sana ya? Bisa ya? Saya soalnya ukurannya nggak terlalu tinggi-tinggi besar sekali ya. Jadi agak-agak mungil kayak Mini Cooper ya. Jadi kalau saudara-saudara bisa lihat saya, puji Tuhan ya. Terima kasih sekali lagi hadir di sini. Terima kasih juga hari ini kebenaran firman Tuhan juga akan direcord dan akan disiarkan di kita punya channel namanya Blessing Preach. Blessing Preach ini dibentuk untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan nantinya via YouTube ya. Jadi kita nggak mengambil keuntungan apapun dan kita hanya menyiarkan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube. Jadi buat mereka yang nantinya mau dengar lagi atau mau dengar lagi di hari Minggu, itu kita akan tayang 1 minggu 2 kali ya. Jadi kita ada blessing worship. Jadi kalau saudara-saudara lihat yang pakai baju semua blessing worship, kita ada blessing preach. Anyway, terima kasih telah hadir sekali lagi. Mari kita sama-sama buka Yohanes 9 ayat 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 8. Yohanes 9 ayat 1 sampai 8, saya akan bacakan yang ganjil, saudara-saudara yang genap ya. Boleh ya? Atau semuanya saya yang baca. Kalau semuanya saya yang baca, saudara-saudara beliin saya nasi lah minimal. Oke, saya baca yang ganjil. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seseorang yang buta sejak lahirnya. Ayat kedua. Jawab Yesus ayat ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat keenam, silakan. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ya, Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Ya, silakan ayat ke-8 ya, saudara-saudara lanjut sebelum saya masuk. Yes. Saudara-saudara kalau tahu mungkin ini adalah salah satu kisah di Alkitab yang salah satunya paling terkenal ya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta. Tuhan menyembuhkan beberapa kali orang buta ya. Tapi antiknya kali ini Tuhan itu pakai ludah, disadur ke tanah, diaduk-aduk, terus diolesin ke matanya 2, ya kan? Saudara-saudara tahu nggak berapa kali Tuhan pakai ludah nyembuhin orang? Ayo. Siapa yang sering sekolah minggu, siapa yang sering bolos? Oh, Jeremy sering sekolah minggu ya. Nah, saudara-saudara kalau saudara-saudara tahu, di Markus 8 ayat 33, itu juga Tuhan menyembuhkan orang tuli dengan ludah. Yang dimana dia ambil ludahnya, dia masukin ke kuping orangnya, terus orangnya bisa mendengar. Nah, tapi hari ini, kemarin ini, waktu saya berdoa sama Tuhan, saya nanya sama Tuhan, kenapa ya? Kenapa Tuhan harus pakai ludah, dibalut ke tanah, lalu dioleskan ke mata orang itu? Nah, di tengah-tengah saya berdoa dan saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya selalu membiasakan diri untuk berpuasa. Dan selama berpuasa itu akhirnya di hari ketiga atau hari keempat saya dapat pewahyuan dan Tuhan kasih saya makna daripada itu. Dan saya cukup kaget ya. Jadi saya mau sharing sama saudara-saudara. Kenapa saya cukup kaget? Karena saya juga gak nyangka ternyata seperti itu. Dan ternyata itu berhubungan dengan kita punya pergumulan saudara-saudara. Saudara-saudara mau gak kalau lagi-lagi sakit saya ambil ludah saya kasih saudara-saudara. Terus saya bilang sembuh. Ada yang mau? Ada yang mau kalau angkat tangan coba? Ada yang garuk-garuk pala bukan angkat tangan. Nih pastornya udah gila katanya. Nah saudara-saudara yang saya antik dari sini adalah bagaimana Tuhan menyembuhkan sekali lagi. Kalau kita sebagai informasi di zaman itu semua harta atau barang berharga itu dibuat daripada tanah liat. Ya. Sehingga ada empat yang Tuhan bicarakan kepada saya. Pewahyuan yang dia bilang ada 4 pengertian daripada bagaimana ludah itu dan tanah itu membentuk. Di zaman itu barang-barang berharga, itu semua dari tanah liat. Mau Gucci lah, mau apa yang bagus-bagus. Itu semua daripada tanah liat.
Permasalahan daripada kita orang-orang yang sedang bergumul, yang lagi ada masalah ya. Mau lagi ada hutang kayak masalah hutang, masalah kesehatan, masalah apapun. Kita itu bolak-balik yang namanya pasti Anda sendirian. Temannya pasti cuma Tuhan. Ya. Oke, saat kita bergumul. Perhatikan baik-baik, orang buta ini, dia ketemu Yesus saat lagi buta, dan posisinya dia tidak ada orang tuanya. Dan umurnya sudah pasti di atas 13 tahun. Kenapa saya bilang di atas 13 tahun? Karena begini, tradisi waktu itu menyatakan bahwa kalau sudah di atas 13 tahun, dia sudah boleh bicara sendiri. Dia sudah boleh belajar tentang bagaimana tentang hukum Taurat. Umur 13 tahun saat itu. Nah, orang ini sudah pasti lebih daripada 13 tahun. Ya. Dan waktu Tuhan sembuhkan, kembali lagi, bagaimana hubungannya dengan harta-harta yang ada berharga yang dari tanah liat. Pertama, Tuhan bicara sama saya seperti ini. Banyak daripada kita, mata kita ini ketutup yang namanya dengan harta. Mata kita ini ketutup yang namanya dengan harta. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana artinya yang namanya duit dan duit. Ya, sehingga Tuhan mengambil ludah itu, membuang tanah itu dan mengaduk dan membuangnya. Lalu perhatikan baik-baik. Setelah itu ada perkataan dia disuruh membasuh mukanya di kolam Siloam. Berapa banyak daripada kita yang sudah mengalami mukjizat Tuhan berkali-kali. Dan kita gak sadar bahwa kita sebenarnya jadi orang yang akan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan hal yang baik tentang Tuhan. Sama seperti orang buta tadi. Dia dikirim ke kolam Siloam yang artinya yang telah diutus. Kadang kita dalam masalah pemulihan ekonomi, kita masalah dengan yang namanya hutang atau apapun. Setelah kita lepas dari pergumulan itu, kita lupa. Kita adalah bagian daripada anak Tuhan yang telah diutus untuk menjadi terang. Jadinya apa? Begitu kita udah pulih ekonomi nih, duit udah balik nih. Yang kita ingat apa? Duit itu dipegang. Dipegang. Bukan untuk muliakan Tuhan, bukan untuk pekerjaan Tuhan, tapi dipegang. Dipegang erat-erat. Dan kita selalu ketakutan kita akan kehilangan uang dan kita kehilangan barang. Kita terus takut kita kehilangan uang, kita kehilangan barang. Coba, saya tahu apapun semuanya perlu uang. Pastilah ya, semuanya perlu uang ya. Tapi sadar gak saudara-saudara bahwa uang itu kalau versinya saya selalu ngomong gini kalau ngobrol sama orang. Uang itu kakinya 4, saya bilang. Kenapa? Makin kamu kejar, makin dia akan jauh. Dan setan pakai tali. Uang itu diikat pakai tali, dia lempar ke depan saudara. Waktu saudara mau ambil dia tarik. Anda maju. Anda mau ambil lagi dia tarik. Ada 10 lembar yang diikat sama setan. Waktu dia taruh 10 lembar, Anda ambil dikasih 1. 9 ditarik. Anda makin uang nih. Dilempar lagi 8, Anda tarik lagi. Terus Anda pikir Anda kejar terus uang itu. Terus Anda tarik terus. Kita seperti orang buta. Kita gak ngerti alurnya kemana. Kita hanya ikut uang itu terus kemana-mana. Tuhan dengan sempurna di ayat ini mengajarkan bagaimana mata yang tertutup oleh harta, Tuhan buang dan Tuhan kasih melek. Dan setelah melek, kita ini diutus Tuhan untuk beritakan bahwa kita jangan jadi mamonnya uang. Dan Alkitab dengan jelas menuliskan bagaimana tentang hubungan antara uang dan mamon. Nah, terus sekarang gimana? Apakah kita gak usah ngajar uang? Saudara-saudara ya, saya kasih tahu rumusnya dengan uang ya. Sekarang saya baru mengerti rumusnya dengan uang. Saya bukan konglomerat. Tetapi tadi saya bilang kakinya tuh 4. Kalau Anda cari kejar terus, dia makin menjauh karena setan terus tarik Anda. Tapi kalau Anda cuek dengan uang itu, Anda mengerjakan pekerjaan Tuhan, semakin datang dia. Kita hari ini gak bicara mengenai uang, bagaimana Anda mau jadi kaya, enggak. Berapa banyak daripada kita yang gak mendahulukan pekerjaan Tuhan dulu. Kok bicaranya kayaknya suci banget pastor. Bukan suci, bukan sok kudus. Ada orang yang kudus hari ini besokannya kudis. Ada. Ya, hari ini kudus, besok kudis. Ada. Masalah itu bukan di sana. Masalahnya itu seringkali kita ya cuannya dulu. Tuhannya belakangan. Atau zaman sekarang, sorry ngomong, gereja carinya cuannya dulu. Tuhannya belakangan. Amin. Dan akhirnya banyak apa? Banyak orang-orang kita yang akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang mikirin tentang gereja, bukan tentang Tuhan. Berulang kali Alkitab tulis ya dengan jelas. Jadikanlah mereka muridku. Tuhan bilang, betul ya? Alkitab gak pernah tulis yang namanya jadikan mereka jemaatku. Gak ada. Jadikan mereka muridku.
bukan jemaatku. Anda hadir di sini, Anda hadir dimanapun, Anda memuja Tuhan. Bukan soal gerejanya. Seberapa besar gereja itu, seberapa besar hebat itu bukan. Dan Tuhan mencelikkan mata itu seperti mencelikkan mata kita. Bahwa dimanapun Anda masuk, mau ke gereja kecil, gereja gede, gereja apapun bentuknya harusnya kita bersyukur. Dan karena bersyukur atas pekerjaan Tuhan, makanya berkat baru akan dilimpahkan kepada kita. Berkat apa? Apakah berkat pasti uang? Alkitab tidak pernah mencatat yang namanya berkat itu materi. Nggak ada di Alkitab, nggak ada. Anda kalau buka dari kitab Kejadian sampai Wahyu, nggak ada yang namanya materi. Nggak ada yang namanya uang. Tetapi berkat itu ada kesehatan, hubungan, ya toh, damai, tempat tinggal, makanan, banyak. Sekarang gini, kalau Anda punya berkat makanan, Anda punya berkat tempat tinggal, Anda punya berkat kesehatan, berarti Anda pasti punya uang. Gak mungkin gak. Lo udah punya rumah, punya makan kok. Bener gak? Gak mungkin orang punya rumah, bisa makan gak punya uang. Gak mungkin. Itu bagian daripada berkat, tapi kita gak pernah bersyukur. Kita datang ke gereja, mata kita gak pernah melek. Kita hanya datang setiap hari Minggu. Hari Minggu. Semua ke gereja, kok ke gereja. Tapi saya yakin saudara-saudara di sini hari ini orang-orang lagi liburan, Anda cari firman Tuhan, saya yakin gak begitu. Tapi banyak orang datang ke gereja carinya apa? Oh gereja, hari Minggu harus ke gereja karena yang lain ke gereja. Kalau di WA tanya lu di mana? Gereja. Istimewa kan. Oh gue lagi nyembah. Sehingga apa? Kemarin saya baru bilang dengan Pak Pit, kita ngobrol. Bagaimana orang akhirnya membuat Tuhan jadi berhala. Ngerti gak artinya? Kita nyembah Tuhan ini hanya minta duitnya. Kita minta berkatnya tok. Kita jadi orang yang nyembah Tuhan. Doa sama Tuhan, Tuhan aku ada hutang. Tolong Tuhan lunasin. Kita yang minjem, Tuhan yang lunasin. Bener gak? Seringkali kita dalam keadaan kepepet. Kita bilangnya gitu, Tuhan besok jatuh tempo Tuhan. Apapun caranya, saya yakin Tuhan akan memberikan keajaiban. Ya kan? Keajaibannya apa? Ya paling handphonemu rusak, gak ada yang nelpon. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang begini, tadi saya bilang saudara-saudara, kalau ludah, saya meludah sekarang nih, gak usah ke mata deh, gak usah ke mata. Saya taruh di tangan saudara aja. Mau gak? Gak ada yang mau, karena jijik, jorok. Perhatikan baik-baik konteksnya di dalam Alkitab ini, ya firman Tuhan ini. Kotor dulu, ditaruh di matanya, dan saya yakin itu orang biarpun buta, ditaruh matanya itu dengan ludah, lengket-lengket. Dengan pasir lengket-lengket. Terus dia berjalan ke kolam Siloam, dia basuh mukanya, begitu dia melek dia bisa lihat bayangan mukanya di sana. Saudara-saudara ngerti gak pewahyuan kedua daripada Tuhan ini maksudnya apa? Sebelum Anda mendapatkan hasil yang maksimal daripada Tuhan, Anda akan melalui suatu proses yang namanya sepertinya kotor. Sepertinya you gak ada temennya. Sepertinya kita dimusuh, sepertinya Anda sendirian. Sepertinya gelap, Anda dalam kebutaan. Tapi Tuhan mimpin pelan-pelan. Sampai akhirnya dibasuh oleh Tuhan di kolam, anggapannya kolam. Dibasuh dengan firman Tuhan, Anda mengerti Tuhan, Anda melek mata. Dan Anda begitu melek, Anda menjadi orang yang diutus. Tapi kita gak pernah mau diutus. Kenapa? Karena banyak daripada kita gini, ngelayani Tuhan itu, apakah gue harus jadi pelayan? Apa gue harus jadi singer? Apa gue harus jadi WL? Apa harus jadi pendeta? Saya cuma bilang, gak ada. Di dalam Alkitab tidak pernah ditulis bahwa melayani Tuhan itu harus jadi pendeta atau worship leader. Beritakanlah Injilku ke semua bangsa. Jadikanlah mereka semua muridku, Tuhan bilang. Anda ngomong dengan satu orang, Anda berdoa untuk satu orang, Anda sudah melayani Tuhan. Berapa banyak daripada kita yang ngalamin pergumulan sekarang, ya, kita mikirnya tuh yang gak enaknya tok. Ludahnya tok, lengketnya tok, kotornya tok. Dan kita gak mau pikir bagaimana endingnya pasti bagus. Kadang bukannya kita gak mau mikir endingnya pasti bagus. Kita gak tahan untuk nunggu endingnya bagus. Kapan Tuhan? Orang buta ini waktu dia melangkah ke kolam Siloam, dia gak pernah masuk ke kolam Siloam. Firman Tuhan mencatat, kenapa? Orang buta masuk kolam dia takut tenggelam, dia gak tahu kok. Dia gak tahu ini sebenarnya dalam apa enggak. Ingat ini baik-baik. Alkitab tidak mencatat bahwa kolam Siloam itu berapa meter. Dan orang ini tahu. Menyatakan bahwa orang ini tidak pernah masuk ke dalam kolam Siloam itu. Kita tidak pernah tahu kapan dan seberapa dalam penderitaan kita. Tapi kalau Tuhan sudah sentuh, Anda gak perlu takut kolamnya penderitaan itu sedalam apapun, Anda gak perlu takut. Karena saya sudah bukti kesaksian daripada Tuhan, saya bisa berdiri hari ini. Berapapun penderitaan Anda, jalan sampai ke sana ke dalam, Tuhan pasti tetap menopang, amin. Tuhan tetap pasti ada di sana. Kenapa? Saat Anda buka, lihat baik-baik, di dalam Alkitab waktu orang matanya ini terbuka, ya, dia melihat bayangannya sendiri. Sudah pasti. Layaknya seperti kita, kalau kita sudah dipulihkan Tuhan,
lihatlah dan ngaca lagi ke bayangan kita sendiri. Bagaimana kita yang telah dipulihkan, buang orang lamanya kita. Tinggalkan kita yang baru, buang kita yang lama. Karena kenapa? Banyak orang sudah buang yang lama, masuk yang baru, balik lagi ke yang lama. Kita lupa. Dan Tuhan mau proses itu ada di sana. Kotor, lengket, ludah, tanah. Semuanya gak ada yang indah di satu pun di kehidupan kita. Itu lagi diproses Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, apakah Tuhan gak mungkin membasuh muka kita kalau kita lagi kondisi kayak gini? Saya yakin Tuhan pasti ngelakuin kok. Itu pewahyuan yang kedua Tuhan bicara. Dan yang ketiga, saya disuruh Tuhan untuk cari tahu mengenai anak yang paling besar. Saya bingung anak yang paling besar apa? Saya cari di internet. Ya anak paling besar ya anak nomor 1. Ya kan? Anak nomor 1 saya cari terus gak ada. Akhirnya saya menemukan satu buah tradisi waktu itu. Bahwa ada satu tradisi kepercayaan mereka. Anak paling tua kalau ngeludah dioleskan ke orang sakit orangnya bisa sembuh menurut mereka. Berarti dia anak paling tua. Biarpun dia lahirnya nomor 2. Nangkep ya? Biarpun anak nomor 1 dia anak nomor 2. Anak nomor 2 yang ngeludah ke orang sakit sembuh. Dianggapnya dia anak nomor 1. Dia anak nomor 1 dari Bapa. Perhatikan baik-baik. Pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ini dilakukan di hari Sabat. Di mana tidak boleh ada mukjizat. Gak boleh ada mukjizat. Tapi Tuhan mau menyatakan satu hal. Bahwa dia di atas daripada tradisi orang-orang buat. Dia tidak mengenal yang namanya tradisi orang. Dia tidak mengenal apapun, tapi dia melakukan mukjizat itu di hari Sabat. Jadi saya mau bilang ke saudara-saudara, pergumulan Anda, apapun masalah Anda ya, apapun, Tuhan gak mengenal waktu untuk memulihkannya. Amin. Manusia boleh mereka-reka bilang sama Anda dulunya begini. Ya, Anda dulunya begini. Anda dulunya penjahat, Anda dulunya penipu. Tapi kalau Tuhan sudah sembuhkan sekali, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Gak usah peduli ngomongan orang. Sudah biasa saat kita jatuh orang akan menertawakan kita. Sudah biasa. Orang-orang akan dekat sama kita kalau kita lagi di atas. Tapi lupanya kita kenapa? Seringkali kita di atas. Kita ngeliat ke bawah orang itu kecil kayaknya. Kita lupa kita jadi sombong. Tapi kita juga lupa. Orang di bawah ngeliat kita ke atas juga kecil. Sama aja. Tuhan mengajarkan dengan sempurna sama kita. Bahwa di hari Sabat dia melakukan mukjizat, dia tidak peduli dengan apa yang menjadi tradisi orang dan rencana orang atau apapun. Yang dia peduli adalah kasih yang dia lakukan kepada orang itu. Perhatikan baik-baik waktu Tuhan Yesus datang, murid-muridnya itu nanya sama dia. Guru, dosa siapa ini orang ini buta? Dosa dia apa dosa orang tuanya? Berapa banyak dari kita kalau lagi jatuh atau lagi apa. Orang banyak yang cemooh di belakang. Benar? Dulunya itu gitu, tukang pinjam duit itu. Dulunya ini, dulunya itu. Ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Bukan salahnya dosa dia, bukan juga dosa orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Tuhan akan dilakukan kepada orang itu. Kalau sekarang Anda lagi ngalamin pergumulan, berarti akan ada pekerjaan Tuhan yang akan dilakukan terhadap diri kita semua. Amin. Gak usah takut. Berarti Anda sedang akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita melalui satu proses, kok belum selesai pastor. Gila lama banget, gue 2 tahun, 3 tahun. Orang buta itu berapa puluh tahun dia di dalam kegelapan. Tapi Tuhan selalu tepat waktu. Jadi kalau Anda ngalamin pergumulan apapun, waktunya mungkin kelihatan panjang. Tapi happy-nya lebih panjang, saudara-saudara, amin. Bahagianya lebih panjang. Susahnya 2 tahun, senangnya bisa 25 tahun, 30 tahun, mungkin seumur hidup. Amin. Karena kenapa? Begitu kita sudah dipulihkan, kita sudah mulai mengenal kebenaran firman Tuhan. Saya nggak akan ngomong yang istilahnya yang asal pendeta, pada umumnya pendeta ngomong ya. Saya ngomong apa adanya. Saya selalu ngomong sama Pastor Peter atau Pastor Richard, saya bilang, mau nangkep kuda liar, itu dibutuhkan kuda jinak. Ya, makanya kita tahu kalau orang-orang yang melakukan dosa bagaimana kita menghandle mereka. Karena kenapa? Tuhan memang mau pakai kita. Orang-orang yang ngerti, yang pernah di dunia lama. Jadi sekarang saya tanya saudara-saudara, kalau saudara-saudara ngalamin pergumulan sekarang, Anda jadi orang buta, mungkin gak Tuhan gak bawa Anda ke kolam Siloam? Ayo. Gak mungkin, pasti disembuhin. Pasti, amin. Cuma tinggal nunggu waktu. Dia datang. Saat orang-orang ngecemooh bilang begini, mungkin Tuhan misalkan,
Tuhan, itu siapa Tuhan? Tukang ngutang. Dia tukang apain orang, tukang apa? Menurut Tuhan itu dosa siapa? Dosa dia apa dosa orang tuanya? Tuhan akan bilang, enggak. Karena pekerjaan Tuhan akan dilakukan melalui dia. Melalui kita semua. Kita boleh seperti orang buta itu yang udah bertahun-tahun dia buta. Tapi begitu ditaruh ludah yang lengket. Dia nggak pernah gocek-gocek matanya. Alkitab nggak mencatat dia waktu ditaruh ludah, dia gocek-gocek matanya. Dia nggak, dia diam, dia taat, dia jalan. Saat kita dalam pergumulan dengan lengket ludah kotoran kita semua, taatlah dalam pergumulan, tetap tekun sama doa.